wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih teman-teman. Maaf tadi salah karena ada jadi emosinya nggak sesuai dengan materi ini. Terus dipakai. Jadi 1 minggu kemarin anak yang kedua sasaran emosi dalam keluarga kuncinya ada di ibu. Kenapa Mbak? Apa karena beda saya? Minta emas nih. Jadi kita akan menjaga emosi kita mulai dari bangun tidur. Iya. Jadi apalagi yang punya anak-anak di bawah umur, jadi itu memang kita harus punya tenaga ekstra. Karena apa? Di awal pagi itu kok kita sudah ada tragedi kayak nanti seterusnya sampai kita mau tidur. Jadi pas waktu pagi mungkin kalau saya pribadi itu malah pas mau tidur sama anak-anak besok ini jadi nanti enak. Kalau kita pengen anak kita bagaimana, suami kita mau bagaimana itu biasanya pas mau tidur. Jadi pas paginya itu sudah, apalagi pas 5 menit sebelum anak itu nanti bisa terinstall di otak anak. Jadi pas bangunin, dek kemarin tadi malam sudah gini loh, jadi itu langsung bangun anaknya. Itu ya. Ini trik agar selalu terjaga emosi. Kenali emosi diri kita. Jadi emosi ada 2, emosi negatif dan emosi positif. Jadi kalau setahu kita ya emosi gitu. Taunya ya emosi itu marah, padahal enggak. Emosi itu ada 2, emosi negatif dan emosi positif. Dan tetap aja dua-dua emosi itu harus terjaga. Apalagi pas emosi negatif yang keluar. Ya kan? Pas emosi negatif yang keluar apa? Apakah ini harus dilempar? Ya, jadi kita harus menjaga ya. Pas kita senang juga harus dijaga juga. Jangan sampai terlalu pas senang sampai teriak-teriak, sampai tonggolnya sampai ipon-opon. Jadi pas senang ya kita bisa nahan. Pas emosi negatif juga kita harus bisa nahan. Itu ya. Gunakan teknik XYZ untuk menyampaikan situasi emosi yang dirasakan. Maksudnya itu ketika kita baru emosi negatif yang keluar, yang di emosi ini itu siapa? Pas lagi ya, jadi kita emosi negatifnya sama siapa, emosi positifnya sama siapa, kita omongin aja. Kak, Umi paling suka kalau kakak mau menaruh handuknya. Dari tadi handuk atau temanya. Jadi kita ucapkan terima kasih dan kita senangkan biar anak-anak itu tahu, oh berarti ibu suka kalau handuknya ditaruh ke tempatnya. Oh istri suka kalau handuknya ditaruh ke tempatnya. Kan kayak gitu. Biar ayo aduk siapa ini. Gitu ya. Jadi kita ucapkan apa yang kita suka, apa yang dia lakukan. Tuh. Tarik nafas dan menyingkir sejenak. Jadi pas waktu kita emosi negatif, kita bahas emosi negatifnya aja ya, yang sering kita alami. Yang sering kita alami itu emosi negatif apa emosi positif? Dua-duanya. Cuman pelampiasannya pas negatif itu loh. Ya, pelampiasan kita harus bisa menjaga pelampiasan pas emosi negatif keluar. Selanjutnya itu tarik nafas dan menyingkir sejenak. Jadi biar tidak ada korban selanjutnya. Kita tarik nafas. Mungkin ada ya. Ada suatu hadis kalau kita baru marah, ketika berdiri duduk, ketika duduk rebahan. ketika rebahan itu wudhu ya, ada wudhu, sholat untuk menenangkan. Mungkin teman-teman sudah tahu untuk menenangkan hati kita itu seperti apa, mungkin beda-beda ya. Oh iya, mau diambil foto ayo, yang ya, tarik nafas dan menyingkir sejenak, ayo Mbak. Nih, baca istighfar dan punya pikiran semua kehendak dari Allah itu ayem pokoknya. Jadi sesuatu apa yang terjadi itu semuanya kehendak Allah, yang menggerakkan semuanya itu Allah itu ayem. Mau tadi Bu Ira mau dielek-elek yo Allah, mau di apa-apa ya itu karunia Allah. Jadi kalau sudah kita punya pikiran seperti itu, jadi kita tuh lebih tenang.
seperti itu ya, tidak menyalahkan orang lain. Soalnya apa, kalau kita menyalahkan orang lain malah tambah. Jadi semuanya seperti hari ini kita bisa berkumpul seperti ini juga karena Allah ya, dan rezeki kita. Ambil semua hikmah dari setiap kejadian, semua akan terasa indah. Kasih emas. Terima kasih Mbak. Masih mana orang ya Mbak? Iya. Ketuan. 2003. Nih, ambil semua hikmah, gitu ya. Biasanya hikmah itu di belakang apa di depan? Jadi kita ambil semua kejadian yang terjadi pada kita itu hikmahnya. Oh mungkin nanti anak ada hikmahnya. Dan kita nggak langsung tahu hikmahnya, langsung ada itu enggak. Jadi nanti kita bisa akan terasa itu setelah kejadian apa. Oh ternyata hikmahnya ini. Oh ternyata hikmahnya ini. Jadi nanti kita aim. Segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Dan Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan kita. Jadi kalau ada apa-apa ya nggak usah lebih-lebih ya Allah Gusti, apa ya. Jadi enggak, itu pasti kita kuat setiap kejadian apa yang menimpa kita. Cari solusi, tidak malah frustasi. Jadi kalau ada apa-apa kita cari solusi aja, nggak usah malah frustasi. Kemarin banyak kejadian ya ibu-ibu yang mungkin sampai karena emosinya tidak terkontrol sampai ada yang bunuh anaknya, ada yang sampai malah melukai dirinya sendiri. Jadi itu kita bisa belajar dari mereka. Berarti kalau ada apa-apa kita cari solusinya aja, pasti ada jalan. Karena setiap kesulitan ada kemudahan. Ya Mbak, ayo pinter-pinter kan, nggak mau ulang. Tetap tersenyum, ingat kebaikan, abaikan keburukan. Jadi kalau bisa kita bisa menutup kesedihan kita. Karena apa? Kalau saya mikir tuh gini, setiap saya cerita apa yang saya rasakan, kesusahan saya, bisa jadi kalau kita cerita sama manusia, ada dua kemungkinan. Diguyu kan aja kan? Samsain. Ada yang diguyu, ada yang kasihan, tapi nggak tahu kasihannya itu tulus apa enggak. Tapi mungkin kalau ada apa-apa ya bilang sama Allah tuh nggak bakal dibocorke, ya kan? Pasti malah kita dapat solusi. Jadi kalau apalagi sekarang ada medsos ya, dikit-dikit langsung dibuat status, diposting kayak gitu. Jadi kita cari solusinya apa? Ayo Mbak. Nah nih, tadi manajemen emosi. Jadi intinya